data kependudukan semester 2 tahun 2021 itu berjumlah 273.879.750 jiwa. Laki-laki 138.303.470 jiwa, yaitu 50,55%. Sedangkan perempuan 135.576.278 jiwa, yaitu 49,5%. Inilah jumlah penduduk Indonesia pada semester 2 tahun 2021. Target tahun 2021 198.628.690 jiwa, dan alhamdulillah rekam yang telah memenuhi target nasional yaitu 197.059.514, yaitu dengan angka 99,21%. Ini alhamdulillah melampaui target nasional, Bapak Ibu. Tugas negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh penduduk, termasuk penyandang disabilitas, dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, dan lengkap, dan gratis. Kedua adalah negara hadir dari pintu ke pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Tujuan penyelenggaraan Adminduk yaitu memberikan identitas dari lahir sampai meninggal dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan nasional, mewujudkan tertib Adminduk secara nasional dan terpadu. Dan yang terakhir adalah menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya. Ini kita mengetahui bagaimana jumlah penduduk, tugas negara, dan tujuan menyelenggarakan administrasi kependudukan. Next. Nah, kita baru terkait penduduk rentan, nanti akan ada beberapa penduduk rentan tersebut, nanti kita informasikan kepada sahabat Dukcapil semuanya. Permendagri nomor 96 tahun 2019 ini tentang pedoman, pendataan, dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Adminduk. Subjek penduduk rentan Adminduk berdasarkan Permendagri 96 tahun 2019 adalah yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, ini pelayanan khusus kepada Dukcapil Kabupaten Kota seluruh Indonesia, yaitu pertama, subjeknya yaitu apabila terjadi korban bencana alam. Yang kedua adalah korban bencana sosial. Yang ketiga adalah orang telantar. Nah, ini subjek yang ketiga ini, orang telantar, kita akan jabarkan di situ, di dalamnya adalah penduduk rentan terkait transgender, terkait disabilitas. Dan keempat adalah komunitas terpencil. Yang kelima adalah penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara, dan atau tanah dalam kasus pertanahan. Nah, sekarang dari 5 subjek penduduk rentan ini kita akan mengupas terkait orang telantar. Next. Nah, ini dia yang saya sampaikan, subjek penduduk rentan yang ketiga adalah orang telantar. Pertama adalah orang jalanan atau kaum marginal, yaitu atau miskin ekstrim. Ya. Yang kedua adalah orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Yang ketiga adalah narapidana. Yang keempat inilah yang akan kita ulas dari subjek penduduk terlantar, yaitu penyandang disabilitas. Yang kelima adalah transgender. Inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen, bahwa subjek penduduk rentan orang telantar yang saya sampaikan tadi ini adalah pelayanan khusus bagi masyarakat terkait terutama penyandang disabilitas.
Next, ini kita sampaikan terkait penyandang disabilitas. Ada beberapa kendala dalam layanan bagi penduduk penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan Adminduk. Pertama adalah akses geografis. Nah, ini pengaruh Bapak Ibu geografis ya, karena Medan ini akan mempengaruhi bagaimana sahabat-sahabat Dukcapil, terutama penyandang disabilitas, untuk menuju ke daerah atau memang Dukcapil yang harus datang khusus ke daerah geografisnya yang sulit. Terkait lokasi pelayanan jauh, biaya tinggi, transportasi terbatas. Yang kedua adalah akses informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah hambatan internal dari penyandang disabilitas sendiri. Nah, ini termasuk pengaruh ya, hambatan internal di keluarganya Bapak Ibu. Mohon maaf, kami beberapa yang telah disampaikan staf khusus Presiden kemarin ya, alhamdulillah nanti kita akan jelaskan. Ada beberapa yang kita tidak harapkan dalam keluarga, jangan sampai pada waktu untuk mendaftarkan biodata atau mendaftarkan NIK, pada poin nanti kami jelaskan 28 dan poin 29 itu ada harus diisi penyandang disabilitas. Ini jangan sampai tidak diisi penyandang disabilitasnya apabila memang masyarakat itu adalah penyandang disabilitas. Kenapa? Tidak terupdate di dalam SIAK kita. Karena dianggap bahwa apabila tidak tercatat penyandang disabilitas apa, makanya tidak terbaca atau tidak update bahwa di dalam server kita adalah ini adalah disabilitas. Yang keempat adalah kurangnya dukungan masyarakat bagi pengembangan diri para penyandang disabilitas yang secara keseluruhan telah memburuk akses para penyandang disabilitas ke layanan publik. Nah, alhamdulillah kita mempunyai solusi karena ada Permendagri 96 tahun 2019. Ini ada beberapa Bapak Ibu bahwa Dukcapil ya sudah bergerak dari awal, yaitu tingkat Dinas Dukcapil Provinsi, Dinas Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Yang kami sebutkan tadi ada 5 penduduk rentan, yaitu terkait bencana dan apa. Ini kita sudah jemput bola Bapak Ibu dari tingkat pusat maupun kabupaten, provinsi, kabupaten kota sudah berjalan. Nah, ini ada beberapa foto bahwa kami jemput bola di suatu aula atau tempat yang dimana sudah ditetapkan antara beberapa pemerintah daerah atau OPD atau dinas di daerah tersebut kerjasama sama dinas kependudukan. Solusi bagi penduduk disabilitas untuk layanan Adminduk menurut Permendagri 96 tahun 2019 adalah yang saya sampaikan tadi, beberapa Dukcapil Kabupaten Kota atau OPT Dukcapil Kabupaten Kota secara rutin melakukan jemput bola, pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk disabilitas bersama-sama perangkat daerah terkait bisa di panti asuhan, panti jompo, panti sosial, dan SLB. Yang kedua adalah solusi dan penerbitan pelayanan Adminduk oleh Dukcapil atau petugas registrasi desa. Next, disabilitas belum memiliki NIK. Dinas sosial dan dinas lainnya bersama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota perlu menyepakati lokasi pendataan dalam layanan Adminduk. Bapak Ibu, ya, ini kita sudah kerjasama sama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, ya, dan aparat di daerah Kabupaten Kota, bagaimana kerjasama sama Dinas Dukcapil untuk menyepakati tempat pelayanan khusus yaitu penyandang disabilitas. Yang saya sampaikan tadi, apakah memang di aula di tempatnya desa, kecamatan, atau memang di yayasan, ya, atau di panti-panti atau di sekolah SLB, yang dimana kami pada tanggal 11 sampai tanggal 14 Maret dilaksanakan di 3 SLB Jakarta. Nanti kami akan jelaskan. Selanjutnya, secara teknis dalam pendataan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota akan melakukan wawancara untuk memastikan kepemilikan dokumen kependudukan dan kepemilikan dokumen lainnya seperti meminta informasi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama lengkap ibu, bapak kandung, dan alamat untuk dicek pada SIAK dan pengecekan
biometrik. Ini apabila memang disabilitas belum memiliki NIK. Next, apabila penyandang disabilitas belum memiliki NIK, yaitu perlu melakukan langkah-langkah seperti mengisi terkait formulir biodata atau keluarga. Ini mengisi F101 diisi oleh penduduk. Surat pernyataan tidak memiliki dokumen, apabila tidak mempunyai dokumen, ya masyarakat penyandang disabilitas mengisi F104 diisi dan ditandatangani oleh penduduk. Apabila di bawah umur 17 tahun belum menikah, maka form ditandatangani penanggung jawab penduduk, yaitu sebagai pengampu atau saudara. Nah, ini perlu ya Bapak Ibu, sahabat Dukcapil semua, harus ada apabila umur 17 tahun ya. Ini harus ada form tersendiri, harus diisi dan ditandatangani oleh pemangku atau saudaranya. Sedangkan untuk di panti-panti, pertama adalah dimasukkan ke dalam kakak keluarga, bisa, atau kerabat dekat yang diketahui, atau membuat surat pernyataan dari ketua yayasan, itu bisa ya, apabila memang keluarga tidak ada di ketua yayasan, atau orang yang bersedia menjadi penanggung jawab penduduk tersebut untuk dimasukkan di dalam kakaknya. Nah, ini Bapak Ibu, sahabat Dukcapil, apabila memang tidak ada saudara dan kerabat, ini bisa di alamat dalam kakaknya. Ini adalah ketua yayasan membuat surat pernyataan, atau kepada orang yang memang bersedia. Ini harus buat pernyataan bahwa alamat dalam kakak siap untuk dimasukkan dalam alamat kakak kepada disabilitas. Nah, ini akan diterbitkan kepada kependudukan, dokumen kependudukan, yaitu nanti berupa KK, KTPL, KIA, biodata penduduk. Nah, biodata penduduk nanti kami jelaskan, bahwa nanti akan jelas apakah disabilitas apa di dalam biodata tersebut. Next. Nah, ini Bapak Ibu di F101 ya, sejak Undang-Undang Adminduk disusun telah mengakomodir pencatatan keterangan penyandang disabilitas penduduk seperti yang saya bilang cantat tadi, angka 28, angka 29 ya di F101 harus disebutkan Bapak Ibu, yaitu disabilitas apa? Apakah dia mental, apakah tunanetra, apakah itu memang penyandang terkait cacat dan lain-lain. Ini ada di situ yang saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu keluarganya ada terkait penyandang disabilitas tidak mempunyai NIK ya, ini harus diberikan mengisi F101 di angka 2829 harus diisi. Ya, penyandang apa sahabat-sahabat Dukcapil ini yang terkait dengan penyandang disabilitas.